Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Yaqut Nafis. Kita telah masuk kepada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fahadhihi hiya durus. Ini kata beliau yang akan beliau tulis ini atau syarah Yaqut Nafis ini adalah pelajaran-pelajaran allati kuntu alqaituha yang aku menyampaikannya, asyrahu biha yang aku menjelaskan, biha dengan pelajaran-pelajaran tersebut aku menjelaskan kitab al-Yaqutin Nafis, kitab Yaqut Nafis, yang mana kitab Yaqut Nafis ini adalah ta'lif Sayyidil Walid. Ini adalah karangan ayahku. Tasduru yang mana pelajaran-pelajaran tersebut itu muncul al-yauma pada hari ini fi hadzal kitabi di dalam kitab ini. Jadi syarah kitab Yaqut Nafis ini adalah pelajaran-pelajaran yang pernah beliau sampaikan dalam kajian-kajian beliau yang beliau lakukan di kota Jeddah, Arab Saudi, sebagaimana yang telah kita baca kemarin di dalam pendahuluan kitab ini. Wa arju minallahi ta'ala al-ikhlas wal qabula, dan aku berharap kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan keikhlasan kepada diriku, wal qabula, dan supaya kitab ini diterima, wa naf'a, dan semoga Allah SWT menjadikan kitab ini bermanfaat, wal intifa'a, dan semoga kitab ini bisa diambil manfaatnya. Innahu, sesungguhnya Allah SWT itu sami'ud du'a, maha mendengar doa. Kemudian kata beliau, natakallamu qalilan an hadhil ayah. Kita akan berbicara sedikit tentang ayat ini. Wa hiya qaulu ta'ala, yaitu adalah firman Allah SWT. Falaula nafara ila akhirih. Fafiha, maka di dalam ayat tersebut itu hathun, ada motivasi, ada dorongan alat tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama. Faqauluhu ta'ala, maka adapun firman Allah SWT, falaula nafara, ay halla nafara, mengapa tidak pergi, min kulli firqatin, dari setiap kelompok, minhum, dari mereka, ta'ifatun, segolongan orang, liyatafaqqahu fiddin, untuk mereka mendalami agama, waliyungziru qaumahum, dan supaya mereka memberi peringatan qaumahum, kepada kaum mereka, idza raja'u, ketika kaumnya kembali, ilaihim, kepada mereka, la'allahum yahdharun, supaya kaumnya tadi takut kepada Allah. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang beriman yang tidak ikut berperang, Allah mencela mereka semuanya, maka seluruh orang-orang yang beriman itu keluar semuanya untuk berperang. Bahkan tidak tersisa kecuali orang-orang yang ada uzur padanya. Maka turunlah ayat, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah, tidak sepantasnya bagi orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Jadi sebab turun ayat ini adalah seperti itu. Kalau mereka para ulama mengatakan, karena sahabah, adalah para sahabat, fi ahdi Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW, idza ghaza huwa binafsihi, ketika Nabi berperang dengan diri beliau sendiri, au idza sayyarahum, atau ketika Nabi memberangkatkan mereka para sahabat, maka wajib alaihim al-ghazwu, maka wajib atas mereka para sahabat itu al-ghazwu, ikut berperang semuanya.
illa kecuali man orang amarahu yang Nabi memerintahkannya bil muksi untuk tinggal bil Madinati di Madinah. Annahum bahasanya mereka la yanfiruna mereka tidak pergi berperang illa kecuali ba'da amrihi setelah diperintah oleh Nabi wa ba'da isti'dzanihi dan setelah minta izin Nabi. Jadi yang tinggal di Madinah mereka itu tidak boleh berperang kecuali setelah diperintah oleh Nabi dan setelah minta izin dan diizinkan oleh Nabi, baru setelah itu mereka boleh berperang. Wa kana katsirun minas sahabah dan adalah banyak minas sahabah dari para sahabat yadhhabuna ilal a'rab mereka pergi kepada orang-orang Arab pedalaman. Tujuannya adalah liyufaqihuhum untuk mengajarkan agama kepada mereka. Fanazalat hadil ayatu maka turunlah ayat ini ta'muruhum ayat ini memerintahkan mereka ala yadhhabu kulluhum supaya mereka tidak pergi semuanya. Bal tabqa min kulli firqatin akan tapi hendaknya tetap tinggal min kulli firqatin dari setiap kelompok ta'ifatun segolongan orang bil Madinah tinggal di Madinah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatafaqquhu fid din supaya mereka mendalami agama wa tatalaqa minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan supaya mereka tatalaqa menerima ilmu minar Rasul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza raja'at ta'ifatu maka tatkala kembali siapa at-taifatu segolongan orang allati dhahabat yang pergi untuk mengajari orang-orang Arab pedalaman tadi wa raja'al al-ghuzzatu dan kembali siapa al-ghuzzah orang-orang yang berperang ketika orang yang pulang daripada berdakwah tadi kembali dan orang yang pergi berperang itu kembali maka yakumul mutafaqqihun al-bakun maka hendaknya orang-orang yang mendalami agama al-bakun yang tetap tinggal bersama Rasul hendaknya mereka yungziruna qaumahum hendaknya mereka memberi peringatan kepada mereka kaumnya idza raja'u ilaihim ketika kaumnya kembali kepada mereka wa yu'allimunahum dan hendaknya mereka mengajarkan agama kepada mereka kaumnya. Jadi intinya ketika terjadi perang tidak sepantasnya bagi orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang dan tidak sepantasnya juga orang beriman ini semuanya pergi berdakwah. Akan tapi hendaknya ada segolongan orang yang tetap tinggal untuk mendalami agama. Nah, ketika orang-orang yang perang tadi kembali dan orang-orang yang pergi dakwah tadi kembali, maka orang-orang yang mendalami agama hendaknya mengajarkan agama kepada mereka. Artinya di sini dua perkara ini hendaknya berjalan secara beriringan. Perang tetap berjalan, dakwah tetap berjalan, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah penjagaan agama dari sisi ilmu syariat itu juga harus dijaga. Nah, di sini beliau mengatakan wad-dhamiru fi qaulih ta'ala dan adapun dhamir fi qaulih ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum ya'ud dhamirnya tadi kembali alal firqah walaysa ala ta'ifah dan domirnya tadi tidak kembali kepada ta'ifah wa hunaka dan di sana aqwalun ukhra ada pendapat-pendapat yang lainnya fi tafsiri hadil ayah di dalam menafsirkan ayat ini. Akan tapi wal muhimmu dan yang penting daripada itu semua anna rabbana bahasanya Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala itu yahutsuna itu mendorong kita, memotivasi kita ala tafaquhi fiddin untuk mendalami agama.
Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.